Ya, Baik, Pak. kita lanjutkan ya. Materinya sedikit lagi, jadi setelah selesai materi kita bisa isi nanti dengan diskusi ya. Ya, Pak. Oke, tadi nyampe Abel ke ikutan di sesi 5 Abel. ya. Tadi sudah sampai ke sesi 5. Abel. Ngiringan iya di dia. Iya tadi. Mute. Bentar, teman-teman kalian masih pada masuk ya. Baik, selanjutnya di sesi ke-6 kita akan membicarakan mengenai teori-teori asal mula negara seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bagaimana sebuah negara itu bisa dilahirkan atau bagaimana negara itu terbentuk. Nah, dari situ kita nanti ya setelah kita di sesi 6 ini akan maaf ya, akan bisa menganalisis apakah sebuah negara bisa, kalau negara bisa timbul berarti negara bisa hilang. Gitu. Dari situ nanti kita bisa merefleksikan, ya, mencerminkannya ke negara Indonesia. Apakah negara Indonesia dengan konsep yang ada sekarang itu bisa bertahan umurnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun, gitu? Atau justru akan berakhir cepat. Nah, itu nanti kita bisa menganalisis setelah kita paham teori-teori tentang kenegaraan atau asal mula negara tadi. Di sesi ke-7, nanti kita akan membicarakan mengenai sumber-sumber kekuasaan yang seperti saya singgung tadi di awal. Dari mana asalnya kekuasaan seorang hakim bisa memenjarakan orang. Dari mana asalnya kekuasaan polisi bisa menangkap orang lain. Ya. Dari mana juga misalnya kekuasaan seorang presiden untuk menduduki jabatan paling tertinggi sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan di sebuah negara. Nah, ini nanti kita bahas dalam sumber-sumber kekuasaan. Sekilas saya sampaikan, sumber-sumber kekuasaan ini ada yang meyakini berasal dari Tuhan langsung, ya, seperti yang dipraktekkan di dalam negara-negara negara-negara yang bersifat absolut dan bersifat kerajaan seperti Saudi Arabia, kemudian di negara Vatikan misalnya. Nah, itu mereka meyakini bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Tapi seperti di Indonesia, orang Indonesia meyakini bahwa namanya kekuasaan itu berasal dari rakyat gitu. Nah, bagaimana apa perbedaan antara kekuasaan yang berasal dari rakyat, apa kekuasaan yang berasal dari Tuhan, apa juga kekuasaan yang berasal dari warisan. Ada juga yang seperti itu. Ya, contohnya mana? Contohnya seperti kalau Anda hari ini menjadi orang Yogyakarta dan bukan keturunan dari sultan, maka Anda jangan pernah bermimpi untuk menjadi atau untuk memegang kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta. Nah, mengapa demikian? Nanti kita bahas ya. Jadi kalau Anda sekarang hidup di Jawa Barat, Anda boleh bermimpi jadi gubernur Jawa Barat. Tapi kalau Anda hidup di Yogyakarta, Anda nggak boleh bermimpi untuk jadi gubernur Yogyakarta. Begitu juga di Arab Saudi. Di Indonesia, Anda boleh untuk memiliki cita-cita menjadi seorang presiden. Tapi kalau Anda di Arab Saudi, sebagai warga negara Arab Saudi, dan bukan keturunan raja, jangan bermimpi untuk menjadi raja. Nah, mengapa itu seperti itu? Gitu. Apakah salah yang dilakukan oleh mereka, dan apakah benar yang dilakukan oleh kita? Nanti kita bahas. Ya. Selanjutnya, sesi 8 tadi UTS ya. Kemudian di sesi ke-9 kita akan berbicara siapa pemilik kekuasaan dan pemilik kedaulatan yang seutuhnya itu. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan sesi sebelumnya ya. Terus yang ke-10 bagaimana pengesahan kekuasaan. Ya, bagaimana pengesahan kekuasaan. Nah, dulu orang di Romawi sana dikenal dengan istilah primus inter pares ya. Jadi memilih pemimpin itu didasarkan pada kegantengannya, didasarkan pada kegagahannya, ya. Ada juga yang mendasarkan kepada harta kekayaannya. Nah, bagaimana ini? Ya, apakah orang kaya bisa langsung disahkan sebagai pemilik kekuasaan? Mungkin kita bisa mengatakan tidak, karena di Indonesia tidak seperti itu. Faktanya di lapangan hari ini, ya, kalau kita lihat siapa yang berkuasa sesungguhnya di setiap negara, ternyata yang berkuasa di setiap negara itu ya juga yang memiliki
resource atau yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Ini bagaimana sih gitu. Nah, nanti kita bahas ya di sesi ke-10. Pusing ini dengarnya pusing? Mudah-mudahan enggak ya, karena belum materinya juga belum. Ini mah baru menyampaikan ini yang akan dipelajari selama perkuliahan ya. Nggak apa-apa, pusing-pusing dikit nggak apa-apa lah. Nanti apa namanya, dengan matkul yang lain biasanya buka prodi kita lebih enjoy itu menceritakan bagaimana pengalaman beliau berpraktek gitu ya. Jadi saling mengisi. Saya dari aspek teoritisnya, nanti beliau menyampaikan soal apa materi-materi yang bisa apa namanya mungkin bikin Anda enjoy ya. Jadi balance gitu. Nah, selanjutnya sesi ke 11, 12 dan 13 kita akan mengklasifikasikan negara ya dari zaman mulai klasik tradisional, dari manusia masih sedikit gitu ya, dari masih zaman tadi yang saya bilang bahwa pemilihan apa pemimpinnya saja masih didasarkan pada kegantengan, masih didasarkan pada kegagahan gitu ya, sampai ke era modern ya, era di mana dikenalnya dengan istilah Renaissance, istilah kebangkitan atau abad pencerahan Eropa. Ya, kita akan pelajari kenapa Eropa bisa lebih maju daripada Asia. Nah, ini dimulai dari masa-masa itu. Ya, apa manfaatnya kita belajar ini supaya kita bisa juga belajar apa yang menyebabkan Eropa lebih maju. Ya, apa yang bisa menyebabkan Amerika lebih maju. Gitu. Kita lihat apa yang mereka lakukan di sana gitu. Ya, mereka transisi dari negara-negara yang sangat terbelakang menjadi negara modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas tuntas mengenai negara hukum. Nah, ini mungkin Anda tahu bahwa negara kita ini disebut sebagai negara hukum. Apa maksudnya negara hukum? Apakah isinya hukum semua? Atau negara yang terbuat dari hukum? Atau bagaimana? Bingung kan? Apa sih maksudnya negara hukum? Nah, nanti kita bahas ya, apa itu negara hukum. Sederhananya, negara hukum itu adalah negara yang bukan didasarkan kepada sebuah absolutisme kekuasaan semata. Ada aturan yang mengatur, baik itu aturan kekuasaan, bahkan aturan kita sebagai rakyat sendiri pun ada gitu. Ya, pemerintah bertindak ada aturannya, bagaimana cara mengganti pemerintahan ada aturannya. Nah, kita sendiri pun dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ada aturannya, ya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain diatur. Ya. Misalnya apa dalam hukum pidana kita tidak diperbolehkan untuk membunuh, mencuri dan seterusnya. Gitu. Ya, itulah nanti yang akan kita bahas dalam negara hukum. Sesi ke-14 kita akan mengulas mengenai susunan negara. Ini yang saya sampaikan tadi mengenai struktur kenegaraan ya, mulai dari pimpinan yang secara level apa dari atas ke bawah dan juga dari samping. Kenapa Pak Malik? Ada yang mau ditanyakan? Malik Abdul Aziz mengangkat tangan itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak, ini kepencet. Oh. Maaf, ada yang mau ditanyakan. Boleh silahkan sebut namanya karena tidak kelihatan. Nama saya Odas Sri Haryani Pak dari Odas, kelas HK24. dari Segarantem ya Odas? Iya. Oke, silahkan Odas. Maaf Pak, misalkan gini, kita kalau ulangan atau tugas atau apa, misalkan kurang nilainya ada remedialnya gak Pak? Atau penambahan buat ini nilai? kebijakan perkuliahan ya, itu nanti sebenarnya mau saya sampaikan tapi nggak apa-apa. Ya sebetulnya ulangan itu kan UTS ya maksudnya. Maksud Odas UTS dan UAS itu ya. Ya tentu kalau Iya, Pak. nilai Anda di bawah passing grade ya ada masanya kebijakan akademik dari universitas selalu membuka minggu remedial namanya. Minggu perbaikan bagi teman-teman yang merasa nilainya kurang atau ingin memperbaiki nilai, biasanya 1 minggu sesudah ujian itu ada namanya masa perbaikan. Jadi ada ya, jadi kalau nanti nilainya jelek, adalah waktunya untuk mengulang. Tapi saya sih berharap teman-teman, apalagi di sini mungkin rata-rata beasiswa gitu ya, belajarlah sungguh-sungguh, belajarlah serius, ya. Tapi juga jangan terlalu dibawa jangan terlalu dijadikan beban gitu ya. Enjoy aja, let it flow. Kemudian banyak membaca, ya, banyak berdiskusi dengan temennya, ya kan?
Nah, chatting itu jangan hanya ngebahas masalah kirim dong foto aku kayak tadi itu, jangan. Cobalah diskusinya soal apa namanya materi kuliah dan seterusnya supaya wawasannya juga lebih luas. Jadi gitu ya. Kalau untuk masalah nilai itu hak prerogatif dosen. Maksudnya nilai itu mutlak kewenangan dosen. Mau Anda dikasih A, B, C, yaitu hak dosen. Tetapi tentu berdasarkan hasil studi teman-teman, ya, hasil perjuangan teman-teman. Kalau misalnya nanti merasa nilainya kurang, ya Anda boleh mengajukan remedial atau mengajukan perbaikan. Itu ya, itu untuk kebijakan perkuliahan. Ada nanti waktunya di setiap akhir semester itu. Selesaikan dulu ya, ini tinggal 2 poin lagi. Nah, di sesi ke-15 kita akan bicara soal pembatasan kekuasaan. Tadi kita ngomongin soal kekuasaan. Ketika seorang berkuasa di sebuah negara, apakah dia bisa memperlakukan rakyat secara sewenang-wenang? Ya tentu tidak. Oleh sebab itu harus dibatasi kekuasaannya. Dan apakah di dalam negara itu satu orang pemilik kekuasaan bisa melakukan apapun? Ya, ada yang seperti itu, ada yang tidak. Contohnya Indonesia. Indonesia itu dibatasi. Ya, fungsi presiden, misalnya presiden itu hanya menjalankan undang-undang, tapi dia tidak bisa membentuk undang-undang. Yang membentuk undang-undangnya DPR, ya, kemudian dijalankan oleh presiden. Ya, ini nanti kita bicara soal pembatasan kekuasaan di sesi ke-15. Sesi ke-6, sesi ke-16, sesi perpisahan, kita akan melaksanakan UAS, ya, di mana nanti Anda akan dinilai seperti yang ditanyakan Odas tadi, bagaimana hasil perkuliahan Anda selama 1 semester itu, ya, apakah Anda layak lulus dari mata kuliah ini atau tidak, gitu. Kalaupun lulus nanti nilainya berapa, gitu. Saya harap sih semuanya dapat nilai yang memuaskan, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing lah pasti. Oke, itu materi atau hal-hal yang ingin disampaikan khusus untuk pertemuan kali ini. Sebetulnya nanti kita bisa lebih bicara lebih banyak lagi, ya, terkait dengan materi ini. Nah, ini masih ada waktu di room kita ini, kita bisa isi dengan diskusi, ya, tanya jawab. Sekaligus saya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin terkait dengan kebijakan prodi, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu? Siap tidak, Pak? Belum ya, belum ada yang mau ditanyakan, karena masih bingung semua kayaknya, ya. Oke, jangan lupa besok untuk datang ke acara itu, ya, ke acara PAMJ. Di sana nanti para dosen juga mudah-mudahan bisa hadir semua. Ibu Kaprodi sudah menginstruksikan ke kami untuk menghadiri acara tersebut supaya mahasiswa juga bisa bertemu, tidak hanya di online seperti ini, ya, karena Anda masih tidak diizinkan untuk datang ke kampus, ya. Sebetulnya kami juga para dosen tadi kami sama-sama dengan Bu Kaprodi, ada beberapa dosen juga di sini saling bercerita, ya. Kami sudah rindu sebetulnya untuk ngajar di kelas gitu, tapi apalah daya, ya. Kalian banyak-banyak berdoalah kepada Tuhan supaya wabah ini segera diangkat, ya, dari negara kita. Panji, ya, tadi angkat tangan mau tanya. Silakan Panji. Panji Indra Kusuma. Ya, Pak. Kan gini, Pak. Kalau misalnya negara pemerintahan negara. Kurang jelas, Panji. Kerja. Kan kalau misalnya negara, sistem pemerintahannya kerajaan. Bisa disebut nepotisme atau feodal. Oh, kalau negara sistemnya kerajaan itu disebut nepotisme atau tidak. Begini, ya, nepotisme itu arti sederhananya adalah memudahkan orang-orang terdekat, baik itu saudara, paman, bibi, saudara sekandung atau teman-teman gitu, ya, memperoleh manfaat yang besar dari negara, ya, dari negara. Itu namanya nepotisme. Nah, kalau Anda tanya tadi apakah sistem kerajaan itu disebut nepotisme, sebetulnya sama feodal, Pak. maksudnya Termasuk feodal. Iya. Kan berdasarkan keturunan. Ya, berdasarkan keturunan. Jadi, ya, nepotisme itu kan sebetulnya arti awal dari nepotisme itu tidak
bukan sesuatu yang jelek. Bukan sesuatu yang jelek. Arti nepotisme awalnya ya, akar kata nepotisme itu bukan sesuatu yang jelek. Misalnya, saya bersaudara dengan siapa? Dengan Anggi misalnya. Saya bersaudara dengan Anggi. Ketika saya membantu Anggi untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya kan baik. Nepotisme itu kan. Tetapi kalau saya menggunakan fasilitas publik, fasilitas rakyat, atau apa yang tidak seharusnya dimiliki oleh saya gitu ya, dan saya alokasikan untuk kolega saya tadi, barulah dia arti nepotisme yang jelek. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau di sistem negara yang berbentuk kerajaan menjadi jelek kalau ya sistem atau rakyatnya tidak setuju dengan konsep itu. Contoh misalnya sekarang kita di Indonesia. Nah kalau Jokowi mewariskan tahta presidennya itu ke anaknya, itu nepotisme. Atau hanya memberikan proyek-proyek ke anaknya, itu nepotisme. Karena apa? Karena negara kita bukan negara kerajaan. Ya, negara kita bukan negara kerajaan. Berbeda dengan Arab Saudi. Memang aturannya begitu. Justru salah kalau Raja Arab Saudi tidak mewariskan tahtanya ke anaknya. Bisa dipahami, Panji? Karena menurut konsep hukum Arab Saudi memang harus begitu, ya harus mewariskan mahkota kerajaannya itu ke anaknya. Justru kalau Raja Arab Saudi mewariskan mahkota itu ke Panji Indra Kusuma misalnya, justru Raja Arab Saudi melanggar hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi tadi gitu. Nah, oleh sebab itu nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi di beberapa mata kuliah, di beberapa bahasan kita di sesi-sesi tertentu, kita akan bahas seputar yang seperti itu. Bagaimana cara memperoleh kekuasaan di negara yang berbentuk kerajaan, bagaimana cara memperoleh kekuasaan di negara yang berbentuk republik seperti Indonesia sekarang gitu. Tadi banyak tuh yang mau tanya-tanya di chat, silakan lanjut. Kita sepakati ya, sampai berakhir Zoom ini kita isi tanya jawab saja ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa tadi yang melambaikan bertanya, Pak? Siapa? Ayo, sebut namanya. Bentar, saya bacakan dulu ini. Pak, maaf gak ada suaranya. Oh, maaf, suaranya putus. Maaf, jaringan di sini lag. Bapak, maaf, kameranya sudah on di Zoom. Oh, maaf, ini mah maaf Bapak, saya mau tanya, maaf gak bisa bicara berisik. Kalau remedial di kuliah itu sistemnya gimana ya? Apakah ada batasan ke KKM? Apa gimana kalau semasa SMA kan kalau remedial pasti nilainya pas KKM. Kalau kuliah sama apa beda? Oh ya, terkait dengan kebijakan nilai itu tadi saya sampaikan itu hak mutlak dari dosen masing-masing. Jadi masalah perbaikan nilai itu Anda diskusikan langsung dengan dosen yang bersangkutan. Ya, biasanya yang di remedial itu khusus untuk mahasiswa yang tidak lulus, misalnya dapat D supaya jadi lulus gitu kan, boleh remedial. Tapi kalau Anda merasa Anda dapat B di salah satu mata kuliah, tapi Anda merasa seharusnya saya nih dapat A, belajar sudah maksimal, setiap tugas ngirim, tapi pas mau ujian itu ada sesuatu yang membuat saya tidak konsentrasi misalnya, ya Anda diskusikan saja dengan dosennya. Anda baik-baik ke dosennya, Bapak, Ibu, mohon maaf begini, boleh saya ikut remedial. Jadi, kaitan dengan masalah tadi soal KKM gitu ya, sebetulnya tidak ada batasan. Kalau Anda misalnya nilai Anda A, pengen dapat double A, boleh-boleh saja sih sebetulnya kalau dosennya mengizinkan. Jadi intinya kembali ke dosen pengampu masing-masing gitu. Tapi secara aturan biasanya yang diremed itu mereka-mereka yang tidak lulus gitu. Ya. Bisa dipahami ya, ini untuk semua nih. Kalau ada yang nilainya yang kurang-kurang itu silahkan saja dengan dosen masing-masing. Hubungi baik-baik gitu ya. Punya attitude yang baik dosen. Jangan tiba-tiba baru ketemu, apa kabar? Saya mau perbaikan nilai. Nah, itu nggak beretika, malah diturunkan itu nilainya itu. Ya, oke? Bisa dipahami ya semuanya? Saya mau nanya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Selanjutnya, ini banyak nih yang kirim-kirim pertanyaan. Pak, yang bertanya, apakah negara dibolehkan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya? Ini bagus nih. Anggi F. Sumana, mantap. Ini pertanyaan, apakah negara boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya?
pada dasarnya ya. Ya, negara boleh menghalalkan apa saja menghalalkan cara apa saja untuk mencapai tujuannya. Tetapi lagi-lagi tergantung konsep hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Ya. Nah, di Indonesia untuk mewujudkan ketertiban umum di masa lampau, negara kita menghalalkan segala cara. Contohnya apa? Mungkin Anda pernah mendengar adanya penculikan, penembakan misterius, ya, kemudian pemberangusan, ya kan, otoriter dan sebagainya. Nah, dulu itu berlaku di negara kita, ya, bukan berlaku ya, dijalankan di negara kita. Dan sepanjang memang pemerintahnya melakukan itu dan rakyatnya tidak berontak, ya sah-sah saja. Tetapi pada akhirnya perilaku-perilaku menghalalkan segala macam cara oleh negara itu diprotes oleh rakyat Indonesia yang puncaknya di tahun 1998 yang disebut dengan peristiwa reformasi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari hakikatnya, negara itu bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ya, bisa menghalalkan segala cara. Contohnya apa? Ya, negara menghalalkan bahkan membunuh orang. Adakah negara memberikan hukuman mati ke orang? Ya, banyak sekali di negara Indonesia juga yang diberikan hukuman mati. Nah, itu cara yang awalnya haram dihalalkan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara. Salah satunya, apa tujuan negara? Demi terciptanya ketentraman, ketertiban, demi hilangnya orang-orang jahat dari negara kita, maka bahkan hukuman mati pun diberlakukan. Itu menandakan bahwa negara bisa menghalalkan segala cara. Dalam arti berarti cara-cara haram pun bisa dilakukan oleh negara. Tapi ingat, ada konsep-konsep tertentu, ada batasan-batasan tertentu yang nanti akan berlawanan tuh dengan dengan tujuan negara tadi gitu. Tujuan boleh negara memiliki tujuan tertentu asal misalnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia internasional gitu. Dan juga tidak boleh juga negara dengan dalih untuk mencapai tujuannya, tapi justru dia menyakiti rakyatnya sendiri. Tidak boleh itu. Ya, tidak boleh itu. Tetapi kalau misalnya negara Indonesia punya tujuan untuk memperluas wilayah, harus menjajah negara lain, ya boleh-boleh saja gitu. Ya, tapi yang tidak boleh adalah negara bertujuan untuk salah satu tujuan negara yang paling penting kalau kita baca di dalam Undang-Undang Dasar apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah Indonesia. Itu tujuan negara. Ya. Mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, terus apalagi ada 4 tujuan pokok negara yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang ingin dicapai oleh negara kita. Kan lucu kalau tujuannya mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, tetapi dengan cara misalnya mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk mengambil kekayaan yang ada di negara kita. Itu nggak boleh, itu bertentangan. Atau tadi menjaga tumpah darah Indonesia, ya, tumpah darah bangsa Indonesia. Artinya menjaga tumpah darah, melindungi bahkan setetes darah pun, ya, tidak boleh tertumpah dari rakyat Indonesia. Lucu kalau negara justru menggunakan kekerasan kepada rakyatnya. Ya, gitu ya. Jadi secara teori negara boleh melakukan hal-hal yang haram atau menghalalkan segala cara tadi, tetapi dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum-hukum internasional, tidak bertentangan dengan keinginan rakyatnya sendiri. Gitu ya. Itu ya, Anggi, bisa dipahami, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya di lain kesempatan Ya, soal itu. Selanjutnya ini Pak izin bertanya, pertanyaannya nggak ada. Pak, saya mau nanya, suara saya nggak kedengaran ya Pak? Gayus Purba, mana nih Gayus Purba? Pertanyaannya paling bagus ini. Dia mau nanya apakah suaranya kedengaran atau enggak. Gimana Purba, apa kabar? Ya Pak, ada nggak suara saya Pak? Ada suaramu, cuman kecil kali itu. Oke. Gayus Purba sudah. Sekarang situ Bapak izin bertanya, gimana tanggapan tentang hukum di Indonesia yang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dalam arti masih
Pak, saya mau nanya, Pak. Melindungi rakyat besar. Ini Siti Upa bertanya, bagus. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, ada kalau di istilah hukum itu atau di istilah apa namanya pameo ya. Pameo itu suatu istilah yang memiliki makna sindiran gitu. Apa? Salah satunya tadi, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, sebetulnya bukan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi memang perlu diakui penegakan hukumnya masih banyak terjadi seperti itu. Walaupun tidak semua penegakan hukum di negara kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Belakangan kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang besar yang akhirnya juga terjerat kasus hukum dan harus mempertanggungjawabkannya melalui pidana misalnya. Nanti Anda bisa belajar soal pidana dengan Ibu Rida itu ya, bagaimana penegakan hukum pidana dan apa namanya bagaimana praktek-praktek hukum pidana di negara kita. Termasuk juga pertanyaan ini bisa saudara tanyakan kembali nanti dengan Ibu ya. Nah, pertanyaan Ulpa tadi, gimana tanggapan tentang hukum Indonesia yang masih tumpul ke atas? Bukan hukumnya ya, bukan hukumnya yang tumpul ke atas tajam ke bawah, tetapi penegakan hukumnya. Ya, nanti di mata kuliah selanjutnya akan kita temuin ya faktor-faktor penegakan hukum. Ya, bagaimana cara menegakkan hukum yang baik itu? Syaratnya ada 3. Yang pertama, isi dari hukumnya itu sendiri harus bagus, harus benar. Ya. Yang kedua, penegak hukumnya atau yang disebut dengan struktur hukum. Para penegak hukumnya juga harus bagus. Dan yang ketiga, budaya hukum. Kalau 3 ini belum terpenuhi, maka akan terlihat seolah-olah hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal sebetulnya bukan hukumnya. Bisa jadi dari yang 3 itu yang bermasalah cuma 2. Hukumnya di kita udah bagus punya. Cuman yang jadi problem di negara kita biasanya menyangkut para penegak hukumnya dan juga budaya hukum. Sederhananya begini deh, dalam pemberantasan korupsi, ya salah satu yang disebut pidana korupsi itu adalah penyuapan. Nah di negara kita kadang kita sulit membedakan antara memberi hadiah dengan penyuapan. Biasanya dalam budaya kita memberi sesuatu atau ucapan terima kasih itu sudah membudaya loh di negara kita. Ya, kita misalnya merasa dibantu oleh seseorang kemudian kita memberi sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Dalam aspek tertentu ya itu menjadi kebawa-bawa gitu. Ketika kita misalnya berperkara hukum gitu kan. Ya, kita berperkara hukum, kita memberikan sesuatu. Nah, itu sebetulnya budaya hukum yang tidak bagus gitu. Jadi menjawab pertanyaan Ulpa tadi, bukan hukum yang tumpul ke atas ya, hukum itu tajam kemana-mana, tajam ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tetapi kadang-kadang penegak hukumnya yang masih pilih-pilih. Nah, bagaimana menanggapi penegak hukum yang masih pilih-pilih dalam menegakkan hukum? Nah itulah salah satunya sekarang Anda belajar di Fakultas Hukum, belajarlah serius, belajarlah tentang hukum itu seperti apa, tujuan dari adanya hukum itu apa, belajarlah tentang filsafat dan etika hukum, ya supaya Anda tahu tujuan hukum itu apa, dan yang paling penting adalah Anda harus sadar mulai dari sekarang bahwa melanggar hukum, bahwa tidak menerapkan hukum dengan baik itu adalah dosa, gitu. Ya dan ketika Anda dosa ya tahu sendirilah apa akibatnya, ya. Tidak di dunia, ya pasti di akhirat nanti Anda akan menanggung dosa. Nah, Anda belajarlah dengan baik di Fakultas Hukum ini supaya apa? Supaya menjadi penegak hukum yang baik, bisa menegakkan hukum secara benar. Hukumnya sudah tajam tadi, ya memang bisa Anda gunakan dengan baik. Ya, begitu ya. Kemudian Erni Triani. Ini kita tinggal 10 menit lagi. Saya sih sudah nyiapin satu link lagi ini. Mau gabung lagi di satu link lagi? Atau dicukupkan sampai 10 menit ke depan? Mau Pak. Mau banget Pak. Satu link lagi aja Pak. Pak, izin cukupin aja soalnya persiapan PAMJ Pak. Oke, ya betul. Oke, karena besok teman-teman akan saya belum kegiatan padat, nanti kita di lain waktu kita bisa diskusi lagi, ya. Terus Gaius Yohanes Purba itu antara apa ya, kalau bahasa orang Sumatera itu antara ngenyek dan serius. Ya mungkin dia ngenyek, nggak apa-apa.
Erni ya, izin bertanya, Pak, bagaimana tindakan agar negara kita mempunyai hukum yang seimbang dan tidak memandang ras, harta, dan tata. Tadi ya, ini mirip dengan pertanyaan siapa tadi? Si Kulpah ya. Jadi kelihatannya yang perlu kita perbaiki bukan hanya hukumnya, ya, tetapi yang paling utama kita harus memperbaiki budaya hukum dan para penegak hukumnya tadi. Karena kalau penegak hukumnya baik, hukum sejelek apapun mudah-mudahan ketika diterapkan akan menjadi baik. Begitu. Contoh deh, pisau yang tumpul di tangan seorang yang terampil, ya pisau itu akan menjadi sangat bermanfaat. Ya, pisau yang tumpul sekalipun ketika dipegang oleh yang ahli memasak misalnya, itu pisau akan jadi bermanfaat. Beda halnya dengan setajam apapun pisaunya, kalau dikasih ke orang yang tidak tepat, ya mungkin bisa berakhir dengan pembunuhan dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi bagaimana agar hukum kita ini menjadi seimbang, tidak memandang ras, harta, dan tahta? Tadi, pertama kita budaya hukumnya harus perbaiki, kemudian para penegak hukumnya. Bagaimana cara memperbaiki budaya hukum? Ya diawali dari hal-hal kecil seperti ini. Anda kuliah tepat waktu, memperlakukan dosen dengan selayaknya, berhubungan dengan teman juga dengan selayaknya, gitu ya. Saling menghargai satu sama lain. Ketika kita menghargai orang lain, tentu kita tidak sampai hati untuk menyakiti orang lain. Dengan kita berbuat tidak menyakiti orang lain, berarti kita sudah menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum yang baik. Gitu. Ya, seperti itu. Terus, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Ini ada lagi dari Paudlan Samsudiji Alfa mau tanya kenapa di dunia ada banyak negara? Kenapa nggak dibuat satu negara dan pemerintahan satu pemimpin saja? Nah ini hanya Tuhan sebetulnya yang bisa menjawab ya Paudlan. Tetapi dalam beberapa keterangan keagamaan, baik yang Muslim, di Islam ataupun di agama Nasrani dan lain-lain, sebetulnya kalau mau Tuhan itu bisa saja menjadikan dunia ini satu pemerintahan, satu negara, satu konsep pemimpin gitu. Ya. Nah, kenapa Tuhan tidak menjadikan negara kita satu atau menjadikannya justru berbeda-beda? Nah, ada jawaban yang sangat indah sebetulnya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, supaya kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kalau kita dibikin sama, mungkin tidak seindah sekarang. Di room ini mungkin aja teman-teman bisa berbeda keyakinan gitu. Ya, tetapi itulah gunanya Tuhan menciptakan kita berbeda supaya apa? Supaya kita bisa menghargai, tahu artinya menghargai orang lain seperti apa, yang berbeda dengan kita. Nah, begitu juga negara kita. Indonesia sekarang, kenapa negara kita tidak dijadikan satu aja dengan negara yang lain supaya kita punya motivasi. Hari ini misalnya negara kita belum terlalu maju. Kita lihat negara lain maju. Ya kita berupaya untuk tumbuh, untuk bisa mengejar kemajuan yang sudah dicapai negara lain. Seperti itu. Nah kalau kita nanti dijadikan satu negara, terus negaranya makmur, tidak ada ujian sama sekali, tidak ada tidak ada kemiskinan dan seterusnya, ya kita nanti kurang bersyukurnya kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu ya, Padlan, jawabannya. Itu Tuhan sebetulnya yang bisa menjawab mengapa tidak dijadikan satu. Tapi saya kira dari berbagai macam keterangan yang bisa kita pelajari, ya, baik dari aspek keagamaan, aspek filsafat, dan aspek ilmu pengetahuan, jawabannya lebih kurang seperti itu. Supaya kita bisa saling mengenal, bisa saling menghargai, dan kita bisa saling belajar. Ya, karena manusia pada hakikatnya tidak sempurna. Ya. Pak izin bertanya, apakah ajaran agama Islam bisa diterapkan secara keseluruhan di dalam negara Indonesia? Ini panjang ya bahasannya, tetapi secara singkat saya jawab, rakyat Indonesia sudah bersepakat untuk tidak menjadikan agama sebagai dasar bernegara. Ya. Bernegara di Indonesia itu didasarkan pada sebuah konsep kebersamaan, sebuah konsep keberagaman. Jadi kalau kita lihat dari aspek itu, kelihatannya sejauh ini belum satupun agama, tidak hanya Islam, belum satupun ajaran agama yang bisa diterapkan secara keseluruhan di negara Indonesia. Tetapi teman-teman sadar atau tidak, sehari-hari kita berhukum, kita bernegara, sudah menerapkan konsep agama kita masing-masing. Contoh apa? Kita menikah, yang Islam ya dengan konsep Islam, yang Nasrani dengan konsep Nasrani, begitu juga dengan yang lainnya. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak perlu dipermasalahkan dan tidak perlu terus dibahas terus-menerus gitu ya, yang justru nanti akan menimbulkan distorsi pemikiran, distorsi pemahaman di tengah-tengah para pembelajar. Gitu ya, kaitan dengan
konsep keagamaan, apakah bisa diterapkan atau tidak. Jadi di Indonesia kita sudah sepakat dari awal bahwa negara kita didirikan bukan dengan dasar keagamaan, melainkan dasar kebersamaan dan keberagaman. Izin bertanya Pak, bagaimana cara terbaik untuk meminimalisir hutang kepada negara lain? Ini aspek lain ya dari negara ya. Hutang kepada negara lain ya, mungkin Anda harus bekerja lebih keras supaya penghasilan lebih tinggi gitu ya, dan pajak Anda bisa gede ke negara, sehingga dengan pajak lebih besar ke negara ya bisa membantu penghasilan negara ya. Dan ketika negara penghasilannya lebih besar ya negara bisa membayar hutang lebih cepat gitu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu negara kita meminimalisir hutang? Belajar dengan baik, sesudah belajar, sesudah lulus jadi sarjana hukum, jadilah pengacara, jadilah advokat, jadilah apapun profesi hukum, Anda cari uang sebanyak-banyaknya, bayar pajak ke negara, ya, supaya negara bisa bayar hutang. Kemudian izin bertanya Pak, dalam negara Republik ini terdapat satu daerah yang dilegalkan oleh pemerintah, daerah tersebut pemerintah. Ini kurang jelas nih maksudnya apa, dipimpin oleh kerajaan. Nah, itu ada otonomi daerah ya, ada daerah istimewa ya. Itu nanti kita bahas itu di perkuliahan. Waktu kita sudah mepet ini, tinggal 1 menit lagi. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya. Pada intinya, pertanyaan teman-teman tadi sudah saya singgung ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, satu hal lagi ya, saya ingin berpesan kepada teman-teman baik yang beasiswa maupun non beasiswa, semangatlah ya dalam berkuliah ini, ikuti semua materi. Jangan sia-siakan dosen-dosen yang mengajar di sini, semuanya dosen-dosen yang hebat, yang luar biasa. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para dosen. Ya. Jangan sampai kendor, tetap semangat, ikuti perkuliahannya dengan baik, tingkatkan selalu kemampuan Anda. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah berakhir. Jumlahnya tinggal hitungan detik, kalau terputus ya sudah ya. Sampai di sini dulu ya, sampai ketemu besok di acara PAMJ. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.